Assalamualaikum anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan urang sadayana di pasien kesehatan sareng kasalametannya. Nah, setelah 2 minggu kita tidak membahas materi karena ada ulangan PH1, PH2 dan PTS, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Pada pagi ini kita akan membahas tentang bab 3. Di pertemuan hari ini kita akan membahas bab 3 tentang pancen sapopoe. Coba persiapkan dulu bukunya. Sebelum belajar kita akan baca doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Shadaqallahul azim. Nah, coba sekarang dibuka buku paketnya. Kita bahas bab 3 bagian A, ngaregepkeun wacana. Coba dibuka halaman 30 dan 31. Nah, sekarang apa itu pancen sapopoe? Pancen sapopoe adalah tugas sehari-hari. Nah, kalian pasti punya kan tugas sehari-hari itu, walau mau di rumah maupun saat di sekolah, kalian pasti punya tugas masing-masing. Nah, sekarang di halaman 30 ada pancen Agus di Imah. Kalian baca dulu ceritanya yang di halaman 30 sampai 31. Baca dengan teliti. Nah, setelah selesai membaca halaman 30 sampai 31 di buku paket, kalian coba baca di sini. Di sini ada terjemahannya. Ini semoga membantu kalian supaya lebih bisa memahami isi bacaannya ya. Jadi kalian baca dulu yang bahasa Sundanya, kemudian baca terjemahannya. Oke. Nah, jadi di sini Agus itu anak yang rajin dan pintar. Agus bangun setiap subuh. Setelah itu membereskan tempat tidurnya, kemudian sholat, dan setelah sholat dia mandi. Langsung habis mandi memakai seragam dan sarapan. Sebelum berangkat ke sekolah, Agus memeriksa bukunya satu persatu. Takutnya ada tugas yang belum dikerjakan. Apabila Agus tidak mengerti pelajarannya, maka Agus akan bertanya kepada kakaknya, aaknya, tetehnya, ayah ataupun ibunya. Tugas utama Agus adalah belajar. Sama seperti kalian. Kalian juga tugas utamanya adalah belajar supaya cita-cita kalian tercapai ya. Nah, lanjut lagi ke cerita Agus. Di rumah Agus tugasnya selain belajar adalah maraban atau ngasih makan ayam peliharaannya. Nah, setelah tugas belajarnya selesai, setelah pulang sekolah, Agus merawat atau maraban ngasih makan ayam peliharaannya. Ayamnya itu ditempatkan di belakang atau di tukangan imah, ditempatkan di belakang rumah. Kandangnya itu bersih dan terawat karena setiap minggu selalu dibersihkan. Nah, kurang lebih seperti itu inti bacaan si Agus di rumah. Ya, kalian tetap baca bahasa Sundanya yang di buku paket beserta baca terjemahannya yang Ibu tampilkan ini. Semoga bisa memudahkan kalian untuk memahami isi bacaannya. Nah, sekarang kita lanjut ke arti kecap. Ada di halaman 32. Nih,
arti kecap. Ada kata suhud. Suhud bisa disebut juga getol, yang dalam bahasa Indonesia berarti rajin. Contoh dalam kalimat, Agus mah budakna suhud kana diajar teh. Agus mah budakna getol kana diajar teh. Agus anak yang rajin dalam hal belajar. Kata yang kedua adalah mios, bisa disebut juga indit yang berarti pergi atau berangkat. Isuk-isuk mios ka sakola. Isuk-isuk indit ka sakola. Artinya pagi-pagi berangkat ke sekolah. Oke, kita lanjut di kata yang ketiga. Nih, saged bisa disebut juga siap-siap, yang berarti dalam bahasa Indonesia itu adalah siap-siap. Dalam kalimat, jam genep isuk-isuk Agus geus saged rek indit ka sakola. Jam genep isuk-isuk Agus geus siap-siap rek indit ka sakola. Jadi jam 6 pagi itu Agus sudah siap-siap berangkat ke sekolah. Sampai sini bisa dipahami. Dan sekarang lanjut untuk kata selanjutnya, yaitu kata mandi. Mandi disebut juga ibak. Ibak itu dalam bahasa Sunda yang halus. Dalam kalimat, tuluy mandi ka kamar mandi. Tuluy ibak ka kamar mandi. Jadi langsung mandi atau terus mandi ke kamar mandi. Sekarang nomor 5 ada kata hudang. Hudang sama dengan gugah, yang berarti bangun. Dalam kalimat, isuk-isuk keneh Agus mah tos hudang. Enjing-enjing keneh Agus mah tos gugah. Jadi kalimat yang kedua itu kalimat yang halus, yang berarti pagi-pagi Agus sudah bangun. Gugah itu bahasa halusnya dari kata hudang, sedangkan enjing-enjing bahasa halusnya dari kata isuk-isuk yang berarti pagi-pagi. Lanjut di kata terakhir, ada kata disimpan atau ditenden yang berarti disimpan. Ada dalam kalimat, sabun tilasna disimpan dina tempatna. Sabun tilasna ditenden dina tempatna. Kalau disimpan atau ditenden itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah disimpan. Nih, kalau disimpan itu bahasa loma atau bahasa sehari-hari yang bisa dipergunakan kepada teman atau kerabat. Sedangkan ditenden itu bahasa yang agak kasar, tapi sama-sama mempunyai artinya disimpan. Jadi bahasa Sunda itu ada bahasa loma, ada bahasa halus, ada bahasa kasar. Ada 3 ragam bahasa dalam bahasa Sunda. Sampai sini bisa dipahami. Semoga kalian bisa memahami isi materinya. Sekarang lanjut. Untuk tugasnya yaitu kerjakan latihan soal di buku paket halaman 32. Nih, kalian kerjakan soal yang ada di halaman 32 yang bagian 2, ngajawab pananya. Jadi kalian menjawab pertanyaan ini berdasarkan wacana yang berjudul Pancen Agus di Imah. Nih, nomor 1. Kumaha Agus kana diajarna? Bagaimana Agus dalam belajarnya? Apakah malas atau sedih? Nomor 2. Naon nu dilakukeun ku Agus dina wanci subuh? Apa yang dilakukan Agus di waktu subuh? Atau yang ketiga, nomor 3, samemeh sarapan naon nu dipigawe ku Agus? Sebelum sarapan, apa yang dilakukan oleh Agus? Jawabannya ada dalam wacana di halaman 30. Nomor 4.
naha buku-bukuna bet kudu diperiksa heula. Kenapa buku-bukunya harus diperiksa dulu sebelum berangkat? Kan Agus tadi memeriksa dulu buku satu persatu. Itu kenapa? Buat apa Agus melakukan itu? Sekarang nomor 5. Naon pancen utama Agus? Apa tugas utama Agus? Nomor 6. Naha diajarnya kudu getol. Kenapa belajar itu harus rajin? Kenapa? Supaya apa? Nomor 7. Naon cita-cita Agus? Apa cita-cita Agus? Coba kalau kalian bacanya dengan teliti, insya Allah kalian bisa menjawab semua pertanyaan ini. Nomor 8. Gaduh pancen naon deui Agus di bumina? Agus di rumahnya mempunyai tugas apa lagi selain belajar? Apakah memelihara ayam atau memelihara kerbau, memelihara bebek atau yang lainnya? Nomor 9. Kumaha keadaan anak-anak hayam? Bagaimana keadaan anak-anak ayam itu? Nomor 10. Ari pancen hidup di bumi naon? Apa tugas kalian di rumah? Tugas kalian di rumah selain belajar apa? Kalian sebutkan. Minimal satu saja nggak apa-apa. Misalkan membantu orang tua atau menjaga adik. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sampai sini pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata. Mohon maaf apabila Ibu banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat PJJ-nya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker kalau pergi-pergian. Nah, apabila ada yang kurang dipahami, bisa langsung menanyakan kepada Ibu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Selamat belajar. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.